Salami kiri kanan sebelum duduk. Katakan I love you full. Mwah. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat anak-anak saya yang luar biasa, dahsyat sekali. Ada atmosfer yang berbeda. Nanti Pak Hendra akan cerita akan mereka tim ini. Wah, keren sekali ya, atmosfernya sangat berbeda sekali. Anak-anak muda yang luar biasa, energi yang begitu luar biasa. Dan saya percaya di dalam berbagai macam perbedaan alat musik ya. Tetapi ketika unity bersama-sama luar biasa sekali ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita masih sama akan belajar bersama, saya juga masih banyak belajar. Kita belajar bersama-sama tentang unity ini. Nah bukan suatu kebetulan Bapak Gembala memberikan tema ini 2 bulan. Saya percaya karena tanggal 27 September nanti kita rumah Tuhan di tempat ini akan berulang tahun. Nah maka diberikan satu tema unity. Di dalam keanekaragaman, di dalam berbagai macam perbedaan, taste, rasa, bentuk, dan lain sebagainya. Saya percaya akan menjadi satu bagian yang sangat indah kalau kita bersama-sama unity. Nah sedulur yang dikasih oleh Tuhan, coba kita akan buka bersama dulu ya. Di dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam tema unity diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, sedulur yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Nah, saya kasih prolog dulu. Injil Yohanes di pasal yang ke-17 ini seringkali di dalam teologia seringkali disebut yaitu doa perpisahan gitu ya. Atau seringkali disebut juga yaitu doa imam besar. Jadi Tuhan Yesus menghadap kepada Bapanya, dia mendoakan bukan hanya murid-muridnya saja, tetapi Tuhan Yesus mendoakan buat kita semuanya yang percaya kepadanya. Ya, supaya kita boleh menerima bukan hanya berkat, bukan hanya pemeliharaan, bukan hanya dijauhkan dari yang jahat. Nanti baca sendiri ya di dalam pasal 17 itu. Kemudian bukan hanya kita diberkati, tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan ingin sampaikan bahwa kita juga dikuduskan di dalam kebenarannya, yaitu di dalam firman-Nya. Dan yang luar biasa lagi, ternyata Tuhan mau kita masuk di dalam persekutuan Trinitas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sehingga kita bisa bersama-sama memandang kemuliaannya. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi tanpa unity dengan Tuhan, bukan hanya unity dengan sesama, pasal 17 ini Tuhan ingin menarik kita supaya kita ada di dalam persekutuannya dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu. Makanya dalam doanya dia memberikan kepada kita kemuliaan itu. Karena tanpa diberikan kemuliaan kita nggak akan pernah bisa bersekutu bersama Trinitas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu. Begitu ya. Nah saya akan bacakan di dalam Yohanes 17 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Supaya keluarga besar GES ini mereka semuanya menjadi satu. Gitu ya ya. Nah sama, nah ini. Jadi ada modelnya, ada modelnya, ada role modelnya gitu ya. Jadi supaya mereka semua menjadi satu. Sama, jadi koyo. Ada modelnya, ada contohnya. Seperti apa? Nah, sama modelnya seperti engkau. Ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ada 3 pribadi di sini berarti ya. Agar mereka juga di dalam jemaat GES ini ada di dalam kita. Nah, kita ini yang dimaksud adalah
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu yang berunity, yang menjadi satu. Oke? Nah, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, itu ayat 21. Lanjut. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka ini kemuliaan. Itu Pak Herman. Jadi unity kita dengan Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Dia berikan kemuliaan itu. Supaya nantinya kita bisa memandang kemuliaannya itu. Nah, ini sebenarnya tujuan teologi secara kekristenan itu pada ending akhirnya bukan hanya surga, bukan hanya selamat, bukan ya. Tetapi kita bersama-sama ada dalam persekutuan kita itu. Menjadi satu. Seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu ya. Nah, supaya mereka menjadi satu lagi. Lagi keluar lagi. Sama seperti apa? Itu di dalam kekekalan. Seperti kita adalah satu. Ayat 23 sekarang. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, sedulur, kalau kita perhatikan di sini berarti unity itu Pak Herman bukan buatan bumi dunia, bukan. Jadi sebelum dunia dijadikan, ya, sebelum dunia ada, di dalam kekekalan Allah itu ternyata sudah ada unity di situ. Bisa paham enggak? Yuk. Jadi unity, satu kesatuan yang berbeda itu ternyata sudah ada di dalam kekekalannya. Lah buktinya dia mengatakan saya kepengen supaya Pak Herman, Pak Hendra, dulur-dulur saya, Pak Hartoni semuanya satu. Robi jadi satu. Sama seperti apa? Ada modelnya. Nah modelnya ada di mana? Di dalam kekekalan itu. Lah di dalam kekekalan itu isinya apa? Satu hakikat, tiga pribadi itu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, memiliki fungsi yang berbeda, di mana Bapa bukanlah firman, firman bukanlah yang namanya Roh Kudus, tetapi mereka adalah satu hakikat, mereka satu, tetapi memiliki tiga hipotesis atau tiga pribadi yang sama-sama bersatu, berunity, tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih hebat, mereka sama. Nah ini makna kata unity, itu seperti Trinitas itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bersama-sama mereka berkelindan di dalam kasih itu. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau di luar sana yang namanya Tuhan kan satu. Ya pribadinya ya satu itu. Nah bagaimana Allah mengatakan bahwa dia adalah kasih. Di dalam kekekalannya, God is love. Dia itu kasih. Lah kalau kasih, berarti ada yang dikasihi dong Pak Irman. Lawang manusia belum ada. Semua ciptaan belum ada. Lah dia mengasihi siapa berarti? Ayo. God is love. Dia adalah kasih. Lah padahal penciptaan belum ada. Lah kalau penciptaan belum ada, dia mengasihi siapa dalam kekekalan itu? Ada cinta kasih. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa ya itulah bahwa sang Bapa mengasihi anak. Oleh karena Roh Kudus, kemudian sang anak mengasihi Bapa. Tinggal di dalam, engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Ada kasih itu. Jadi ada modelnya. Unity bukan buatan motivator, bukan. Unity kita beda.
Unity kita adalah ada role modelnya. Role modelnya adalah Sang Trinitas itu sendiri di dalam kekekalan itu. Ada kelindan yang luar biasa, ada cinta kasih yang luar biasa. Makanya aku mau supaya kamu jadi satu. Sama seperti di dalam kekekalannya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu. Berbeda, ya. Tetapi mereka adalah satu hakikat itu. Nah sedulur, kata unity, coba ayat yang ke-21. Kata unity ini memang adalah untuk orang-orang yang dewasa. Unity tidak bisa dikerjakan oleh orang yang ini umurnya memang sudah tua, umurnya sudah mapan. Belum. Unity itu hanya bisa orang yang mempunyai sesuatu mentalitas, karakter yang sudah dewasa, Pak Herman. Karena kalau orang yang belum dewasa kemudian di dalam beraneka ragamnya warna menggereja dengan begitu banyak bentuk, banyak orang, banyak karakter, banyak rasa, banyak hal di situ. Kalau kita nggak dewasa, apa bisa menjadi satu? Ya kalau slogan gampang, unity gampang. Tetapi memaknai tema ini kalau benar-benar dirasakan, ini tidak mudah. Karena untuk menjadikan satu berbagai macam karakter yang berbeda, kemudian mereka bisa bersama-sama, mempunyai keinginan, mempunyai yang namanya kemauan yang sama untuk mereka melebur, mengeblend, menjadi satu untuk kepentingan bersama. Itu tidak mudah loh. Tidak mudah. Makanya dari tadi saya katakan Pak Hartoni, ini untuk orang-orang yang dewasa. Karena menggereja di dalam perbedaan, kalau dia tidak mature, dia tidak punya kedewasaan, begitu rapat, beda pendapat, musuh lu, mesti langsung gitu dia. Akibatnya bukan geng motor, geng gereja. Saya bolonya Pak Hendra, Pak Hartoni bolonya Pak Herman. Tadi ngeklik, kenapa? Beda seperti itu. Nah ini berbahaya sekali. Jadi one man show yang keluar. Maka tadi pagi saya katakan, saya disuruh khotbah cool seperti Pak Hendra. Tidak bisa, tersiksa saya. Cool, dingin, enak, didengar santun. Ya, Pak Hendra kalau khotbah kan gitu kan, kayak gendong, nggak kasar. Kalau bicara mau kasar selalu minta maaf ya gitu. Saya langsung nyeter saya. Ya ora apa-apa, saya nggak pernah. Pak Agus jangan gini, nggak pernah. Biarlah kami di dalam perbedaan, tetapi kami blend. Kami bisa melebur bersama untuk kepentingan bersama. Lah ini loh yang penting. Kepentingan bersama. Supaya apa? Gimana jemaat bisa menjadi orang yang percaya, bisa dipercaya, bisa keluarga yang emunah. Kami punya kepentingan itu. Walaupun berbeda. Tadi saya ceritakan, saya tuh sampai sekarang jadi hamba Tuhan. Sudah belasan tahun. Masih selalu ribut sama istri saya. Normal enggak kok? Normal enggak? Masih selalu ribut. Ributnya bukan sesuatu yang berat, enggak. Ributnya kalau di pasar besar, sampai sekarang. Nah saya itu kan bilang, Yul, bawaan handphone supaya ndak cari-carian nanti. Yus ngerti. Nah, gitu ya. Wes mbok gawa lo ya. Ya. Dibawa akhirnya. Nah, saya pikir dibawa, sudah toh. Lo tabel itu ndak bisa dulu. Lah padahal saya mau pelayanan. Akhirnya kan saya nyari-nyari kemana-mana. Bayangin pasar besar sebesar itu. Lah saya ngomong, engkau ngentenono nang nggone kelenteng. Depannya itu ya, mobilnya di situ. Wis ngerti. Biasa banget. Tetapi ketika saya ada, sudah
dia malah nunggunya yang di Cakwe, yang di belakang, yang depan BCA itu. Loh kapan ketemunya? Nggak ketemu. Habis itu saya nyari sampai di Cakwe, di BCA, dia malah ke Kelenteng. Waduh ribut. Dan yang luar biasa, begitu ketemu masuk mobil, dia yang ngegas dulu. Kowe yang kan buat. Lah padahal kowe mesti takon ngomong handphone tok. Nah, biasa. Itu biasa buat kita. Gak jadi sesuatu yang masalah. Mengapa? Karena kami punya kerelaan hati yang sama, keinginan yang sama, kemauan yang sama, ngeblend untuk apa? Untuk sama-sama di dalam perbedaan itu. Ya kok Edi? Ribut biasa. Berarti menandakan ada kehidupan di rumah itu. Tetapi ingat, di dalam keributan itu jangan pernah lupa ada sesuatu prinsip yang namanya prinsip tadi yang saya katakan tadi. Kemauan bersama, keinginan bersama untuk ngeblend bersama. Habis itu ya sudah. Ngesuek Yuli paling gampang kok istri saya. Ayo mangan soto Trisakti. Wah langsung yo langsung apa? Ya istri saya gitu modelnya. Saya suka ngomong, dia diem. Kalau nggak digong nggak ngomong. Tapi nggak jadi masalah. Pak Hendra kalau khotbah selalu joyful, ceria. Pak Yowas, ya kami beda memang. Tapi Pak Hendra, Pak Herman, kita sama-sama menyepakati di dalam suatu perbedaan itu. Kami blend bersama mengangkat sesuatu kepentingan yang lebih penting daripada perbedaan kami itu. Amin. Ya, jadi lumrah nggak ribut? Lumrah biasa. Asalkan mature akan punya satu kedewasaan, perbedaan itu nggak jadi satu masalah. Nah, coba sama-sama kita akan buka supaya mereka semua menjadi satu. Nah, saudaraku, ini yang penting, bukan satunya. Kalau satunya ini kan akibat. Ada sebabnya mengapa satu. Nah, kata menjadi itulah. Ada banyak keanekaragaman, ada begitu banyak perbedaan. Tetapi bersama-sama kita boleh melebur menjadi satu. Nah, sedulur, saya mau cerita, bisa Mount Everest saya ditampilkan. Adik, makasih Dik. Pegunungan atau gunung di Himalaya, Everest itu, puncak di Everest itu. Ya, kurun waktu 20-30 tahun silam, 40-50 tahun silam, itu mereka berlomba-lomba untuk bagaimana dia bisa menaklukkan apa yang disebut Gunung Everest ini. Gunung tertinggi di dunia ini, gitu ya. Nah, akhirnya pecah pada tanggal 29 Mei 1953 itu mereka ditaklukkan gunung ini oleh siapa? Edmund Hillary itu, seorang Selandia Baru. Ya, nah itu Tenzing Norgay itu adalah seseorang yang dia Sherpa. Sherpa itu apa ya Pak Gembala ya? Sherpa itu penunjuknya gitu, gembalanya yang nunjuk gitu. Ya, mereka berangkat akhirnya dengan 750 perbekalan, 150 bayangin, pendaki-pendaki gunung yang sangat profesional. Tetapi yang menarik di sini, ketika mereka rapat itu, mereka memutuskan bahwa memang ini idenya untuk menjadi yang paling pertama di dunia. Itulah Edmund Hillary itu. Ya, maka dia menyewa yang namanya Tenzing Norgay yang dari Nepal ini. Nah, sedulur, perjalanan dimulai ceritanya. Nah, perhatikan di situ ketika mereka rapat dan lain sebagainya. Mereka bersama-sama ini ketika rapat itu ribut atau enggak? Itu di BBC itu banyak sekali ceritanya itu. Ada jalan yang ke sana, ada jalan yang ke sini, perbekalannya dibawa berapa kilo, mereka ribut. Makanya dalam tanda kutip
keributan, sesuatu yang berlawanan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, itu akan memberikan satu power kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Karena kita yang seringkali nggak terbiasa dengan kata berlawanan. Amin. Begitu berlawanan, musuh mesti langsung gitu. Kok enggak cocok, musuh mesti langsung gitu. Padahal di dalam berlawanan itu sebenarnya ada satu energi yang luar biasa. Kalau kita mature, kedewasaan, bersama-sama, sepakat, sepadan, simponi, harmoni dalam perbedaan itu. Sebenarnya ada satu kekuatan yang luar biasa loh di dalam perbedaan itu. Coba lampu ini, itu ada dua kabel kan. Satu energi apa namanya? Yang satu coba positif semua, bisa? Negatif semua. Mur-mur dan baut yang terpasang di tempat ini. Murnya sendiri atau bautnya sendiri atau bersama-sama? Hah? Sendiri-sendiri. Jadi satu. Nah itu kalau nggak punya satu kemauan, kerelaan hati Mami Weni. Untuk dia mengeblend menjadi satu. Nggak bisa. Wah foto dulu Mam. Yes. Udah Mam? Udah? Ya. Coba bayangin coba. Kalau ini kursi semua sampai semua kursi. Yang monoton pasti. Kalau saya rapat dengan Pak Indra, pokoknya idem Pak Indra itu nggak ada ide, gagasan, nggak ada energi di situ. Jadi jemaat guys sangat terbiasa dengan dalam tanda kutip keributan. Biasa, ribut itu biasa karena kita mature, kita udah dewasa. Kita mengerti kepentingan bersama yang diangkat. Kalau kita berbeda, tidak masalah. Berbahayanya jadi geng itu kalau memaksakan Pak. Kudu ngene pokoknya Pak lah itu. Bukan geng motor, geng gereja oke sekarang dulu. Di luar sana banyak. Sing kayak musuhku, sing kayak boloku dan lain sebagainya. Nah itu akibat dari mereka nggak mature itu. Dia nggak dewasa. Ya. Nah Edmund Hillary dan Tenzing Norgay ini kemudian mereka berangkat bersama-sama gitu ceritanya ya. Nah ketika mereka berangkat bersama-sama, ketika mereka naik, yang nomor satu yang punya ide atau yang penunjuk jalannya? Oh, penunjuk jalannya, dia dibayar, Sherpanya ini dibayar untuk apa? Menunjukkan jalan untuk memecahkan rekod Edmund Hillary ini. Kepentingannya siapa? Edmund Hillary dan tim itu. 750 orang, 150 begitu banyak. Untuk kepentingan itu, karena zaman itu nggak ada yang bisa menaklukkan Everest ini. Nah sedulur, Pak Irman tolong bantu saya Pak Irman. Sini Pak. Ini Edmund. Saya Sherpanya. Sini Pak. Nah begitu kami mau naik, sudah sampai yang namanya ke Everest itu. Unity-nya tadi sepakat kita punya prinsip, ini kerjanya siapa? Edmund. Tapi waktu kami bersama di sini, gak ada yang namanya one man show, kepentinganku, kepentingan itu, gak ada. Kami menyepakati, ada sesuatu yang kami sepakati, ada satu prinsip yang tidak kami langgar. Prinsip kebersamaan, prinsip kesepakatan, prinsip kesepadanan, prinsip keserasian itu. Karena untuk ini. Maka waktu saya bisa banget Pak Herman, saya bisa banget. Mungkin itu anak-anak musik, ada yang lebih unggul, ada yang lebih bisa banget untuk saya one man show. Saya bisa banget. Untuk saya lebih paling bagus, bisa banget. Ini loh nak, ini penting banget. Tetapi waktu kami mau bisa banget, saya punya prinsip. Ini kepentingan bersama, kepentingannya dia. Nah, padahal kalau saya bisa menaklukkan itu, dicatat sampai sekarang dalam sejarah.
Edmund Hillary dicatat adalah orang pertama yang naik ke Everest dengan kecepatan yang luar biasa, dengan halangan rintangan yang bisa diatasi luar biasa. Dipimpin oleh Tenzing Norgay ini, dia yang seharusnya ahli. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita sama-sama sepadan. Walaupun berlainan, walaupun karakternya lain. Tapi kita punya sama-sama kepentingan dan kesepakatan. Ada sesuatu yang mau kita angkat, kepentingan bersama itu. Coba wawancara radio BBC coba. Ini salah satunya aja. Dalam wawancara tersebut, Tenzing Norgay mengatakan bahwa dirinya sangat senang. Loh, saya enggak susah Pak. Lah padahal banyak orang di dalam departemen-departemen di gereja, kalau mereka ada yang lebih unggul, susah kita Pak. Wah, loh banyak gitu. Saingan jadi. Ada yang bagus dikit, wah lo gitu. Lah ini mengatakan sebenarnya dalam wawancara tersebut Tenzing mengatakan dirinya sangat senang dapat menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia. Dirinya juga mengatakan pada saat kurang selangkah ya Pak Irman, lagi mencapai puncak. Terus Tenzing lagi. Tenzing, yuk keras 1, 2, 3. Tenzing mempersilakan, itu lihat itu, Edmund untuk menjadikan kakinya menjadi. Saya nggak perlu ada, saya nggak perlu terkenal. Maka pada waktu tahun 53 itu semua radio, BBC dan semuanya, siapa yang diwawancarai? Edmund semuanya. Saya sama sekali nggak kelihatan. Tapi padahal saya penunjuknya, saya sangat punya kans untuk menjadi orang nomor 1. Bisa. Nah gereja perlu suatu sikap. Bukan dia di atasnya. Bagaimana bersama-sama menjadikan dia bisa di atas itu. Makanya Alkitab mengatakan kan. Ada banyak anggota tubuh. Justru anggota tubuh yang kurang terhormat. Diberikan penghormatan yang khusus. Dan yang gereja kadang kuale. Di luar sana. Sing randuwe ra digagas. Sing duwe digagas. Lho kok kudune kuale. Sing randuwe sing digagas. Amin. Makanya satu hal yang paling saya senang kalau saya melayani orang di desa mati sing randu opo-opo, peti randuwe, klambi randuwe, nggon randuwe, meja randuwe, seneng. Nenek wis ning tionteng duwe, saya biasa dulu. Wis, nenek sing randuwe iki lho. Nganti mau nge-grab aja keluar rumah sakit ndak punya uang, bayangin. Brother. Mau keluar rumah sakit. Orang dedet gue metu tok nge-grab ora duwe, Pak. BPJS lah itu. Kami memberikan penghormatan yang kurang terhormat. Ini gas tuh punya ciri yang itu. Itu ciri khas kita, gas. Amin. Amin. Memberikan justru satu kekuatan penghormatan. Orang yang lemah, orang yang biasa, orang yang gak mampu, orang yang sedih, orang yang sulit. Justru itu penekanan kita. Nah kalau nanti dibaca dalam Korintus itu, supaya tidak terjadi perpecahan jemaat. Jadi perpecahan jemaat salah satunya adalah terjadinya karena apa? Ora iso ngajeni sing ora duwe. Sing wong ora duwe kon ngajeni sing duwe. Ah kuwi wong edan jenenge. Harusnya enggak kayak gitu. Kita yang berdasi, kita yang mungkin terhormat, justru kita lebih melayani mereka yang biasa. Mereka yang dari desa, mereka yang naik angkutan, mereka yang harusnya kita melayani. Lebih gila lagi passionnya. Nek wong wis duwe-duwe linggo wis ben linggo dhewe. Nek sing ra duwe mesake koyo tukang parkir kan, rono. Lah kadang cuma gitu. Nek sugih dituntun nganti ngarep kadang. Mari Pak silakan, aku ora tahu kayak ngono. Justru wong-wong sing mbok sing mesake itu prioritas saya. Adoh-adoh teko desa. Kadang ada yang jalan. Amin. Bisa menghargai orang yang gak punya.
bisa memberikan penghormatan kepada orang yang gak punya, lebih daripada penghormatan kita, nah itu gas. Yes! Dia memberikan kesempatan buat orang, saya bisa Pak Herman. Nah kemudian dikatakan, kurang selangkah lagi mencapai puncak. Tenzing mempersilahkan Pak Herman untuk menjejakkan kakinya. Dan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Pak Herman tolong, ore! Lah kalau banyak orang gini, alah gara-gara aku, enggak ada. Dia ikut, wes dia kasih. Yes, dia kasih semangat. Itu komunitas. Itulah community, itu komunitas. Kumpulan orang yang berbeda karakter, tapi memiliki passion yang sama, bersama-sama. Jadi satu, Pak. Bersepakat, bersepadan. Dan itu menjadi satu prinsip buat kita. Nah, terus. Ya. Tenzing Norgay juga menjelaskan. Ia melakukan hal tersebut. Tolong baca sama-sama. Karena Edmund Hillary bermimpi komunitas yang sehat, unity yang sehat. Dia mendorongkan orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang apa aja. Dia mendorongkan itu untuk mencapai tujuannya. Ini komunitasnya Pak Edi ini banyak sekali, sisinya luar biasa sekali. Komunitas yang sehat bukan cuma makan-makan, kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, berdoa, puasa, enggak. Tapi ada satu passion untuk memberikan satu dukungan mereka yang mungkin lemah. Itu nilai sisi di situ. Bukan cuma rundown gereja, enggak. Tapi memang memiliki rasa itu. Lihat ini. Menjadi orang pertama menginjakkan kaki di Gunung Everest, sedangkan mimpinya sangatlah sederhana. Ia hanya ingin, kalau itu komunitas sisi, Pak Herman berhasil membantu Pak Herman meraih impian. Nanti baca sendiri yang dikutip di New World itu. Nanti baca sendiri. Thank you Pak Herman. Berikan tepuk tangan buat Pak Herman. Bisa paham sampai di situ? Jadi jangan pernah alergi dengan perbedaan. Orang yang tidak dewasa, dia alergi dengan perbedaan. Tapi orang yang dewasa, justru perbedaan itu akan menimbulkan satu atmosfer energi yang luar biasa. Karena beda. Saya seorang pemusik. Suatu saat saya pernah konser di Lor'in. Saya diminta untuk mengaransemen lagu-lagu pada waktu itu. Dan di bawah saya ada 3 Pak. Dia yang menulis part secara solmisasi, secara not angka dan lain sebagainya. Saya punya 3 orang, namanya Sundoro, keduanya sudah almarhum semua. Mas Gono dan Mas Joni. Yang masih hidup sekarang Mas Sundoro kerja di Diamond, pemain bassnya Diamond. Nah dia rekan kerja saya diminta untuk jadi pemimpin untuk mengaransemen semua konser itu Pak. Nah waktu kami rapat, sebelum kami rapat, enggak ada Pak, rapat gini. Wes pokoke manut kowe Pak Agus ini, enggak, dia cuma enggak. Saya butuh di counter. Saya butuh ide-ide gagasan yang berbeda, yang menabrak. Nah, saya bisa out the box di situ. Kalau enggak, ya cuma di dalam gitu aja. Nah, karena kami bersinergi bersama-sama, ada satu kepentingan yang bersama nanti yang akan ditampilkan di Lor'in itu pada zaman dulu. Perbedaan menjadi satu power, satu kekuatan. Dan saya ketemukan di tempat ini, waktu kemarin gladi bersih, Romo. Saya ada di menara di atas yang di pojok itu. Ada yang teriak-teriak, ada yang Mas Anton ngatur lampu ini Yefta dan ada Hando yang ngatur semua, ada yang lari, ada Pak Herman juga, ada Pras di situ, ada yang lari ini mengarahkan Pak Edi Solomaru. Ya mereka berbeda karakter, tapi waktu mereka tampil di sini dengan lampu yang begitu luar biasa, berbeda, ada merah, kuning, hijau semuanya, umat, Starkid, anak kecil. Waktu mereka bersama-sama mempunyai prinsip untuk sepadan, sepakat, harmoni, simponi. Mereka hadir di tempat ini. Wow, indah sekali. Nah keindahan gak bisa dipakai rumus cuman satu aja Pak. Umas semua gak bisa Pak. Starkid semua gak indah.
Keindahan justru ketika ada satu perbedaan, menyepakati melebur bersama untuk kepentingan bersama. Coba pikirkan baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi menggereja di dalam perbedaan itu sehat. Kalau menggereja di dalam persamaan, tidak ada satu energi di situ. Karena semuanya satu jalur, boy, yes man. Perlu ngaunter. Perlu ada sesuatu ide-ide gagasan yang kadang bertabrakan. Nah, di situ akan terjadi satu harmoni yang luar biasa. Tadi saya ilustrasikan, biar mudah. Bapak Ibu mohon maaf, saya flu ini bukan karena sakit. Kemarin saya ceritakan ya, maminya Rina juga waktu di WBI kemarin. Jadi saya sakit ini ceritanya ada anjing jemaat lagi Pak Indra. Saya pikir jemaat gitu ya, jadi dia sakit. Nah, saya ke sana Pak, subuh saya usahain oksigen dan lain sebagainya. Karena memang gak bisa nafas dan gagal nafas. Ini anjing. Sama persis punya saya, kalau saya namanya Jesse ya. Itu anjing juga, anjing jemaat Pak. Yang tadi pagi juga hadir. Nah sudah saya tutup warung, jam 1, jam 2 saya ditelepon. Jadi subuh itu Pak, ini gimana Pak? Gitu saya ke sana, sudah saya bawa. Kalau dulu tempatnya Bu Media saya bawa di Kawatan. Itu meninggal di tangan saya jam 4 pagi di Kawatan. Nah kalau ini enggak, sudah selesai. Saya bawa ke KHJ di Manahan itu. Gitu. Nah saya usahain oksigennya dan lain sebagainya, sudah. Nah kebetulan anjing saya juga sakit waktu itu. Ya, nah anjing jemaat juga sakit, akhirnya kami sudah selesai gitu. Sembuh anjingnya yang jemaat ini, anjingnya sembuh. Sayanya yang sakit sampai sekarang. Gila bener ya. Jadi luar biasa di gas ya. Nah kalau yang punya anjing tolong sedia yang namanya cepo obat. Itu bagus untuk oksigen anjing yang sedang kejang. Jadi enggak usah nyari nanti pendeta di sini untuk ngayai anjing-anjing yang sedang sakit ya. Bisa caranya sendiri-sendiri ya. Wah itu kejang-kejang Pak. Bingung nyari itu, bingung lah. Itu kan kalau yang oksigen manusia kan 2 itu. Enggak bisa no anjing dikasih gini enggak bisa. Harus dikasih cepuk yang obat itu, di lubang baru dinyor kayak gitu, baru bisa. Selesai sembuh, pagi saya didodoki dapat roti ulan bakre. Siangnya ke dokter Niko, sampai sekarang pileren. Ya asik lucu ya. Nah sedulur yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang disebut unity, suatu yang disebut sinergi, tidak harus sama. Jadi menjadi satu itu bukan satunya yang penting, tapi satu proses untuk bersama-sama menjadi satu, itu yang lebih penting. Ingat sekali lagi, semuanya untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, kepentingan bersama. Keras yuk, 1, 2, 3. Semua untuk kepentingan bersama. Begitu kita ada di welcome home, di rumah, di guest ini, semua gak ada yang one man show. Semua untuk kepentingan bersama. Pak Herman dengan Pak Hendra sepadan, gak ada yang lebih tinggi. Katanya Trinitas, gak ada yang lebih rendah. Saya dengan Pak Gembala, gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Sama, secara struktur dibutuhkan ada penggembalaan. Ya, ada yang memimpin pasti penting, harus nanti yang baptis, yang lain sebagainya penting. Tetapi di dalam Trinity, di dalam sesuatu yang namanya Trinitas itu, kita sepadan, kita sama. Kita sepakat bersama-sama. Nah sedulur, saya mau berikan sesuatu yang singkat. Ini. Di sana ada juragan apung-apung, Yung-Yung dan Fang-Fang. Tukang penyet juga dia sama-sama dengan kita. Ya Fang, sini Fang, ayo Fang. Yung-Yung. Nah saya mau tanya sedulur. Perhatiin ya, jadi unity itu seperti ini. Tidak harus sama, enggak. Ben, orang yang kasar, yang penting positif. Ya, memang orangnya kasar, ya memang, ya memang gitu. Memang orangnya lemot, lembut.
Ada yang orangnya kalau kerja cepet, ya biar, enggak apa-apa. Yang penting sepakatnya untuk kepentingan bersama ini. Itu kok yang penting. Nah sekarang saya mau tanya dulu. Ini apa ini, Lin? Hah? Lombok. Ya, Lombok ini ya Lombok, ya satu. Oke. Ini apa nih? Bawang, ya karakternya memang satu. Ini Pak Hirman, Lomboknya seumpama saya. Ya satu, memang satu, beda. Ini apa ini? Garam disuruh jadi yang namanya bawang bisa? Berlawanan? Berlawanan. Lombok disuruh jadi yang namanya garam bisa? Nggak bisa. Lah piye ben dadi sambel bawang? Colok, piye carane? Gimana caranya? Punya kemauan yang sama. Punya keinginan yang sama. Untuk apa? Blend, melebur, sekalipun berbeda. Tapi ada satu kepentingan yang bersama. Kepentingan yang bersamanya mau jadiin apa ini? Keras, 1, 2, 3. Lah ini beda, terus piye caranya jadi sambal bawang? Jadi inilah unity. Detin, ya wis ben nyat beton, nyat bojomu modele ngono, ya wis ben. Tapi waktu memiliki sesuatu kerelaan, sesuatu hal yang akan nanti dicapai bersama satu kepentingan seperti Edmund Hillary tadi, ditaruh di ini. Si bawang yang berbeda karakter itu ditaruh di sini juga, Pak. Nasi garam yang berbeda karakter ini, Cindri, ditaruh juga di sini. Bisa seperti ini disebut sambal bawang? Belum. Nah, akeh wong nyang gereja, kuwi mau ngene iki lho, ngumpul-ngumpul ngene urung dingeneke durung. Iki mau ngumpul-ngumpul ngene iki lho. Cak, dolan, seneng. Wes woyo doa nyanyi. Durung unity. Makanya ketika berlainan pecah mesti dia. Banyak gereja kan pecahnya itu. Karena dia tidak bisa menampung perbedaan karakter yang berbeda ini, nggak bisa dia tampung. Angger beda pokoknya lawan ngono lho, Pak. Angger beda pokoknya musuh gitu lho, Pak. Nah ketika mereka sama-sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, mereka sepakat, mereka sepadan. Oke, siap ya? Siap? Nah, plek, ngulek akhirnya. Aja golek ndok loh ya, saya. Namanya apa tadi? Sambelnya kelihatan, lomboknya, uyahnya kelihatan. Yang menonjol apanya? Yang disebut kalau tadi Edmund, kalau ini disajikan, yang disebut apa? Nek kasinen, sing dialek-alek apa nek? Sambel bawang. Loh, nek kasinen kok sambel bawang. Loh, kasinen sing dialahke sapa? Nek kurang asin sing dialek-alek siapa? Nek kepedesan yang dialek-alek siapa? Nek kurang pedes yang dialek-alek siapa? Nek enak saya disebut siapa? Itulah komunitas. Ada kepentingan bersama, podo-podo. Sambal bawang, kita bersama-sama yang mungkin lebih hebat dari sambal bawang. Kita sama-sama mendukung untuk jadi sambal bawang. Itulah sesi. Wah, kopine jos. Yang diangkat kopi. Ini begitu sing dielek-elek orang mantep, orang legi. Yang dielek-elek siapa?
Nek kelegen garai wong loro gula sing dielek-elek sapa? Kopine ora tau disebut. Ya ora apa-apa. Makanya tadi loh, untuk sesuatu yang kurang terhormat diberikan penghormatan khusus. Nah kita yang sudah terhormat justru memberikan penghormatan yang tidak terhormat. Nah banyak orang di gereja kebalik, sing terhormat jaluk diajeni, sekarang sing ora duwe lagi sing repot. Bisa ditampilkan PowerPoint saya, kata sepadan itu apa toh? Saudaraku, kalau kita buka di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, tidak baik kalau siapa? Laki-laki itu seorang diri. Jadi memang seorang diri enggak baik kok. Dalam tanda kutip sendiri baik. Coba dalam Kejadian 1, kalau kita baca ada berapa kali kata Allah melihat semuanya baik. Pada ayat yang ke-31, sungguh amat baik. Tapi di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik. Jadi kok lucu ya? Coba pikirkan baik-baik. Semuanya dikatakan baik, personal baik, sendiri baik. Tetapi untuk memenuhi yang namanya amanat daripada budaya, daripada Alkitab, supaya mereka bisa beranak cucu, supaya mereka bisa bertambah banyak, mereka bisa menguasai bumi, memenuhi bumi, dikerjakan oleh cuma Siska aja bisa. Dikerjakan oleh sama Yuli saja bisa. Nyonyo aja bisa. Oh kamu belum punya istri Nyo? Belum. Yang udah punya istri, Julius, kamu sendiri aja, terus memenuhi bumi bisa. Nggak bisa, Siska bisa sis. Nggak bisa, makanya tidak baik kalau seorang diri. Kekuatan power itu terjadi ketika kita sama-sama dewasa di dalam perbedaan. Ide gagasan itu disatukan, energinya luar biasa di situ. Memang harus ada perbedaan di situ. Nah, makanya dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan itu apa artinya? Berlawanan. Ini bahasa aslinya bisa tolong Nyo. Nah sepadan itu Hebrewnya kenegdo. Ya, kenegdo itu artinya apa? Berlawanan. Kok saya mau jujur ya kok, tanya ya. Berlawanan enggak sama Cece kok? Jujur. Oh jujur toh. Yung, Fang, berlawanan enggak Fang? Mantuk. Berlawanan, Rin, karo ini berlawanan. Ya banget loh malahan, berlawanan. Kenapa? Karena memang kata sepadan itu berlawanan. Kenegdo, sepadan, tapi sepadan. Nah ini loh, berlawanan tapi sepakat. Berlawanan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, berlawanan. Tetapi ketika mereka sepakat menjadi harmoni, menjadi akord. C itu kan do, mi, sol, do, kan akordnya gini. Nah kalau semua do, ya tidak terjadi harmoni. Amin. Jadi jangan alergi dengan kata berlawanan. Karena Tuhan memberikan kepada kita suami istri, kadang mau didoakan supaya sama. Ora iso. Ora iso. Oke malah guyu loh. Wine iso, jenenge mau ngempet. Nah, ya tak empet ya sepak timbang geger tak empet wis. Gitu je. Jadi memang berlawanan. Sepadan itu bukan podo, tutu. Itu loh, opposite, counterpart. Counter, mengcounter. Nah kalau terjemahan yang lain, istri disebut co-warrior. Co-pilot. Harus sama memang. Kalau saya pusing ya co-pilotnya yang gantiin. Berbeda tapi harus sama. Amin. Ya, jadi jelas sekali di sini. Sendiri kita nggak bagus. Sendiri kita nggak baik. Ya Pak Herman. Nggak akan ada banyak yang bisa kita kerjakan di gereja ini kalau one man show. Pak Herman aja nggak bisa Pak. Sekalipun ya kita beda semua kan Pak.
Lain kan pasti Pak Irman santun gini-gini, saya lebih jedar-jedar. Pak Hartoni lebih kalem, ceplas-ceplos kalau omong apa adanya. Pak Hartoni tipenya gitu. Tapi kan enggak masalah buat kita. Karena ada satu kepentingan yang bersama yang mau kita angkat. Jadiin jemaat ini bisa emunah. Bahagia, bisa diberkati. Nah itu yang dipegang harus itu. Jangan ributnya. Nah kalau sedulur suka baca ensiklopedia musik, sudah akan ketemu namanya Mozart. Nah coba bisa no? Mozart menulis di dalam salah suatu quotes-nya bagus sekali. Andai saja seluruh dunia ini bisa merasakan kekuatan, kesatuan dan harmoni. Nah dia melambangkan dunia ini seumpama bisa seperti orkes simfoni, seperti musik. Yang berbeda do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tangga nada, berbeda alat musik, ada gitar, ada drum, ada piano. Ya mereka sesuai dengan karakternya mereka sendiri-sendiri. Tetapi mereka mau sepakat, sepadan, serasi, harmoni, menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ini hampir sama dengan yang dikatakan Beethoven, sama. Tapi dia tidak menggunakan kata unity. Simfonia dia mengatakan simfoni. Dalam perbedaan itu akan menjadi satu simfonia yang begitu indah sekali. Amin. Lambeku pedes banget Pak. Demek-demek Lombok nyiprat. Wah terima kasih ya Pak. Pedes banget Pak. Unity. Nggak perlu mbok ono sing ngeki ngombe to, ora perlu, ngerti dhewe dikeki ngombe lho langsung lho. Unity. Ya, berbeda tapi ngerti koncone kepedesan lambene, langsung dibukake sisan. Ya sopone semengek roti ya yo. Gitu ya Mam ya. Jangan cari perbedaan Rin, samaan enggak bisa. Tapi hargai di dalam perbedaan itu. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Coba buka klik yang selanjutnya yang ditulis oleh Mozart dalam perbedaan itu dia mengatakan seperti ini. Prinsip. Nah ini prinsip. Jadi prinsip itu artinya enggak bisa ndak. Yo situ. Ya. Nah, itunya itu maksudnya apa? Prinsip yang menjadikan unsur-unsur notasi tangga nada yang berbeda memang. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Sehingga mereka menjadi saling berkelindan. Nah ini satu sama lain tidak berdiri sendiri. Sehingga unsur-unsur tangga nada akan bersatu padu, unity, di dalam membangun sebuah komposisi musik. Maksudnya yang apa itu? Kenegdo, sepadan tapi berlawanan. Trompet disuruh suara gitar ya enggak bisa. Gitar disuruh suara drum ya enggak bisa. Wes drum ya band drum, gitar ya band, selesai semuanya. Tapi mereka bisa unity dan harmoni itu. Gitu ya. Nah lihat itu, sepadan, sepakat dari kata symphoneo melahirkan kata simfoni dalam bahasa Inggris. Keserasian melahirkan kata dalam bidang musik akord. Ya, kemudian keselarasan. Nah makanya itu disebut harmoni. Itulah unity. Mari Bapak Ibu bergabung di dalam sisi di tempat ini. Karena ini penting sekali. Karena sendiri itu tidak baik. Kita perlu teman. Udah baca buku tentang Mike Tyson? Di dalam pengakuannya dia mengatakan bahwa pada waktu dia menjadi juara. Dia butuh suatu sparring partner yang lebih hebat dari dia. Berlawanan Pak. Michael Jordan, Kobe Bryant itu. Mereka dilatih orang yang berlawanan dengan dia. Lah kalau sama, nggak jadi Pak. Ada sparring partnernya, ada coachnya, ada pelatihnya. Sendiri, nggak baik kita kok. Harus punya teman. Nah, yang terakhir sekarang Bapak Ibu. Sisi di tempat kita, connecting cell di tempat kita. Itu memiliki satu rasa. Itu seperti di dalam Lukas. Coba tolong.
Lukas 5 ayat 17. Nah, kita mau akhiri di sini ya. Saya mau contohin aja. Seumpama bisa duduk di sini. Nyok, bisa bantu Om Agus yuk? Bisa? Nyok, yuk bantu yuk. Iya, sininya. Ya, anaknya Ko Edwin ya. Sini ya Nyok, duduk ya Nyok. Ya, sini. Sendiri itu gak bagus. Maka ia memberikan satu penolong yang sepadan, yang kadang berbeda. Nah, perhatikan di dalam cerita Lukas ini, Nyonyo ini mengalami apa yang disebut sakit. Gak apa-apa ya, ilustrasi aja ya. Dia mengalami lumpuh. Coba ayatnya tadi ditampilin, Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya gitu ya. Nah, mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan di Yerusalem. Ini ceritanya di Kapernaum. Nah, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit ini ceritanya. Yesus menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Nah, sekarang bayangin ada orang yang lumpuh seorang diri, kira-kira dia ada di pagar di luar sana. Bisa masuk ke sini enggak? Bisa Pak? Dengan berbagai macam dia bisa enggak Pak? Enggak bisa, dia mengangkat dirinya enggak bisa kok. Nah ini perhatiin, ini sisi itu harus mempunyai satu makna yang sedemikian rupa ini. Kepentingan bersama. Yang kurang terhormat diberikan penghormatan khusus. Yang mengalami satu beban yang berat, itulah isu pertama kita untuk kepentingan itu orang itu. Ya, nah dia sakit. Coba nyok, gerain. Dia gak bisa, berdiri dia juga gak bisa. Tapi dia memiliki komunitas. Komunitasnya Pak Hartoni, Pak Herman tolong bantu. Gini Pak. Sendiri gak baik. Ayo gabung dalam komunitas itu. Dia gak bisa ngapa-ngapain sendiri, dia sakit Rin. Dia mau, dia pengen satu kesembuhan dia, tapi dia gak bisa. Bahkan beriman aja dia sudah lemah. Maka dia membutuhkan apa yang disebut connecting cell, komunitas, unity. Dukungan. Pak Herman dengan Pak Hartoni sama? Karakternya sama Pak? Beda. Rasanya, makanya, hobinya, karakternya semua beda semuanya. Tetapi ada satu kepentingan bersama Pak. Apa itu Pak? Mengusahakan untuk sembuh. Membawa dia. Unity. Perhatiin ya. Setelah itu apa yang terjadi sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ini Yesus ceritanya dia udah sembuhin gitu. Nah kemudian ada orang yang mengalami sakit ini. Nah terus 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung, ini komunitas. Beberapa orang, Alkitab menerjemahkannya di dalam Matius 4. Anggap aja ini 2. Kalau dia nanti mengusung berarti posisi jabatannya tinggi yang mana? Yang diusung. Yang sakit. Makanya Alkitab benar banget. Berikan penghormatan kepada anggota-anggota tubuh yang kurang terhormat. Wis yang diutamake kudune. Nah, waktu itu dia angkat. Bawa jalan ke sini, Pak. Loh, sak korsine wong Alkitabe ngomong sak tempat tidure kowe iki ngawur ganti Alkitab wae lho. Nah, dia angkat, dia jalan, ayo Pak, jalan. Ketika dia angkat sampai di sini berhenti Pak, jegrek gitu, buat nggak bisa masuk karena kasurnya gede. Paham? Kasurnya sekoko ini kelihatannya kok. Gede banget kasurnya, dia nggak bisa masuk. Lah sisi yang nggak bertanggung jawab,
Iki angel Pak, ya wis kowe kakek doa ya Pak, sing poso sing akeh, doa fajar sing komplit ya wis Tuhan memberkati. Tinggalan Pak wis lara meneh dia ndak bisa. Ingat tadi, ada satu kepentingan isu yang harus dibawa. Nah, itu fungsi connecting tuh enggak kumpul-kumpul mong gitu-gitu enggak, ada maknanya di situ. Dia mau upgrade, siapa itu yang dibawa? Dia mau kerjakan sesuatu, siapa yang akan di-upgrade? Nah, itu harusnya. Enggak cuma nyanyi-nyanyi muji, bukan itu. Oh, ki wong ra iso nyambut gawe. Piye yo carane ge nyambut gawe? Oh, ki lorong ini, oh ki piye yo carane gitu. Nah, sampai ini diangkat, dia kesulitan di sini. Wes engko sik ora coba angkat wae, wis to. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk, meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi lihat ini. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Ini connecting cell-nya Pak Edi ini. Naiklah Pak Hartoni dan Pak Hirman. Kemana itu? Rekoso pora. Lah connecting cell sing sehat itu mesti rekoso. Nah isine arep backup terus, arep ngangkat. Ayo, iso kerja kowe. Sapa ngomong males? Ya memberikan itu. Ora mau diajari ora. Ayo kerja, semangat, pintar. Ayo sregep, ojo ngapusi. Nah, itu pembentukan itu. Rekoso banget loh ini, Delon. Naiklah mereka ke atap. Ayo gawa diunggah kene ning dhuwur. Ayo saya kawanen Pak. Ya hati-hati anake wong rung duwe BPJS iki sih. Kursinya dibawa Pak semua. Ya wes bawa sini Pak. Karena enggak bisa masuk. Nah dengan susah payahnya mereka berunity dengan berbeda karakter. Dia bawa itu ke atas bayang rekoso. Dia naik itu ke atap. Duduk sih. Naik mereka ke atap. Lalu apa yang dilakukan? Dia bongkar rekoso banget. Membongkar ini kalau dikhotbahkan bisa 2 jam lebih. Cuma kata membongkar. Dia bayar harga, dia semuanya dia lakukan. Semuanya. Dia cuma satu. Kepingin yang lumpuh itu bisa ketemu dengan Yesus. Itu yang sehat di situ. Tutu, dia kepingin cuma rasan-rasan. Ngerasani kae, ngerasani kuwi. Ngono kuwi. Enggak, berarti mutu banget sisinya kita. Karena memang mau ngupgradein orang yang lemah itu. Gitu. Mau ngupgradein. Ya, nah kemudian. Lalu membongkar atap itu. Wes saya gonen medun. Anggap bae Pak Indra Yesus saya. Wes iki tekan munggah ning dhuwur, berangkangan ayo bawa lagi sekarang sini. Kerjain aja ya. Terus sisi rekoso. Padha wae pendeta nek berfungsi rekoso mesti. Ora ono ongkang-ongkang, rekoso banget mesti. Wes bayar kabeh wis korban apa wae sak perasaane barang. Oh, lagi kok lara kabeh sisine nggih. Bawa ke depan Pak Hendra. Nah, sampai di sini di tempat tidurnya ke tengah orang banyak, tepat. Baca sama-sama. Itu unity kita. Membawa semuanya tepat. Memandang kemuliaan daripada Allah itu. Tolong kejar Yohanes 17 ayat yang ke-24. Jadi poin kita unity itu akhirnya diberikan kemuliaan. Ini akhirnya. Nih ya Bapak aku mau supaya di mana aku berada mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Baca sama-sama. Ini dudu soge, dudu hebat pinter. Agar mereka semua di dalam sisiku ini. Mereka bisa memandang kemuliaanmu. Jadi aja diwajari mau diberkati. Next saya khotbahkan ya, kata berkat itu tidak ada hubungannya karo jenenge materi.
Makanya di dalam khotbahnya Yesus di bukit, kebalik semua, kebahagiaan, makarios itu. Kuale, harusnya bahagia wong sing duwite akeh kuwi malah ora, sing miskin. Karena kebahagiaan itu status batin. Bukan status sosial. Kebalik Yesus mengajarkannya. Next ya, kata berkah, barakah. Berkah dalam kuwi Jawa. Bless, eulogia. Makarios itu di dalam perjanjian baru. Itu artinya sama sekali dudu duit, dudu. Kuwi kebahagiaan status yang di batin. Sopo sing ngongkon kowe rono? Oh, mau ngasih minum dia. Wah, ini sisi yang luar. Loh kok sok sisamu? Ya, thank you Pak. Thank you. Dia ini lo tugasnya dibawa sampai kepada Tuhan itu. Amin. Amin. Nah, ayat selanjutnya tadi Lukas tadi lanjutannya tolong. Lip, thank you, kredit Lip. Perhatikan ini. Ketika Yesus melihat, ayo. Loh, harusnya kalau ini kosakatanya, wong sing lara sapa? Dia kan, nyonyo kan? Harusnya ketika Yesus melihat iman yang sakit, enggak. Yesus memperhitungkan, dia wis ora iso beriman, wis tele-tele lara. Ini pentingnya sisi komunitas. Ia melihat iman Pak Herman dan Pak Hartoni. Loh aneh loh Tuhan Yesus. Berarti komunitas, waktu kita lemah, komunitasmu itu bagian dari iman. Harusnya kan ini kan, ketika Yesus melihat imannya Melin kan harusnya gitu. Enggak. Tapi ketika Yesus melihat imannya sisinya Melin, connecting cell-nya Melin itu disembuhkan, bahkan dosamu sudah diampuni. Wah, itu komunitas tuh. Itu baru komunitas. Dia mengupgrade orang yang lemah jadi. Dia membawa, dia bongkar segalanya. Wes rono nyo. Ya, makasih ya nyo. Sembuh kan? Jalan yo, jalan lari yo, lari. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi satu rema buat kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari, berbeda buat kita itu biasa. Tetapi jangan pernah lupa kita memiliki satu prinsip. Bahwa di dalam perbedaan itu kita punya kemauan yang sama. Keinginan yang sama, nilai yang sama. Untuk blend, menjadi, melebur menjadi satu. Seperti Trinitas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang berkelindan penuh kasih itu. Dan itu ada di dalam hidup kita. Tuhan mau kita ada di dalam dunia ini merefleksikan unity Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu. Nah di dalam dia akhirnya kita boleh memperoleh kemuliaan dan kita boleh memandang kemuliaannya. Karena kita diberikan kemuliaan dalam dosanya. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan itu. Itulah intisari daripada doa Yesus. Membawa kita dalam persekutuan Trinitasnya itu. Menjadi berkelindan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu. Menyatu dengan dia. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan itu. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.